Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Pemirsa channel Rumah Quran Al-Muslim TV yang berbahagia, pada kesempatan ini marilah sekali lagi kita panjatkan puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman wal Islam, dan yang paling penting juga adalah nikmat kesehatan, nikmat sehat. Dan kali ini saya akan sedikit mengajak kita melakukan mutabaah, memeriksa kembali diri kita atas segala nikmat yang telah Allah berikan, terutama nikmat iman, Islam, dan yang hari ini kita akan bahas adalah nikmat kesehatan. Nikmat sehat, nikmat yang telah Allah berikan ya kepada kita, yang terkadang kita bisa juga lalai dalam memanfaatkan nikmat sehat ini. Dan untuk itu pada kenikmatan sehat ini lawannya adalah sakit. Lawannya adalah sakit. Nah, sakit bagi sebagian golongan ya, atau sebagian besar golongan manusia merasakan ini adalah hilangnya nikmat. Hilangnya nikmat. Tetapi bagi sebagian kecil orang-orang salihin, orang-orang para siddiqin, wasyuhada wassalihin, anbiya ya, para nabi, kadang sakit pada artian fisik ya. Ini bahkan mereka menamakan ini adalah nikmat. Bahkan banyak riwayat-riwayat beberapa ulama ketika mereka diberikan sakit, mereka tidak buru-buru berobat. Mereka tidak buru-buru, mereka mencari tabib ya, era itu ya, kalau hari ini dokter misalnya. Tidak, karena apa yang terkandung dalam sakit, dalam artian fisik, Allah sedang menguji. Allah sedang mengampuni. Allah sedang menaikkan derajat. Nah, itulah yang mereka pahami ketika mereka dilanda sakit atau dikurangi nikmat sehatnya. Tetapi pada konteks hari ini kita bicara pada konteks umum bahwa hilangnya nikmat sehat adalah sakit. Ini bagian dari tadi pengampun dosa, menaikkan derajat, dan meringankan nanti hisabnya di yaumil mahsyar. Karena ada 3 hal yang akan memberatkan timbangan mizan kita nanti di yaumil mahsyar. Ya, yang pertama adalah beratnya ujian di dunia. Ya, bisa sakit, ya bisa kehilangan seseorang, sesuatu yang kita cintai. Nah, ini ya, ujian cobaan kesabaran. Nah, salah satu sakit. Ini yang akan membuat timbangan berat amal kita lebih berat nanti ketimbang dosa-dosa kita. Alhamdulillah, ya. Yang kedua, puasa Ramadan yang diterima Allah. Ya, yang diterima Allah. Nah, itu salah satu yang bisa memberatkan timbangan kita adalah ujian kesabaran. Ya, ujian kesabaran. Nah, dalam artian sakit di sini. Nah, untuk hal demikian, maka pada konteks sakit ini kita, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadirkan adab juga dalam kaitan kita ketika kita mendapatkan sakit. Yang pertama, kita harus melakukan husnuzan pada Allah. Husnuzan. Sekali lagi, itulah yang diinginkan Allah. Setiap apa yang terjadi pada diri kita, apakah itu ujian, apakah itu cobaan, ya, berhusnuzanlah bahwa itu adalah hal yang baik. Mungkin ketika Allah memberikan kita sakit, Allah sedang menyetop kezaliman kita untuk orang lain. Mungkin Allah ingin menghindari kita untuk tidak bermaksiat. Kita berhusnuzan. Banyak alasan-alasan kita bisa berhusnuzan. Mungkin ketika kita diberikan sakit, maka Allah ingin menambah derajat kita. Ingin memberikan tempat yang lebih besar, yang lebih hebat nanti di tempat kita di surga. Dan ini terus kita harus olah dalam konteks kita berhusnuzan, berbaik sangka pada Allah. Dan itulah adab ketika kita pertama kali diberikan sakit. Yang kedua, selain husnuzan, kita juga menjadikan sakit ini sebagai ladang sarana kita untuk beristirahat. Ya, beristirahat dalam rangka apa? Mencari hanya memikirkan hal-hal yang bersifat duniawi. Bersifat
kebutuhan-kebutuhan dunia. Allah sedang mengisyaratkan tubuh kita untuk tetap terbaring misalnya, tetapi Allah kembali mengingatkan bahwa sakit adalah terkadang menjadi pengantar kematian. Orang sakit biasanya akan banyak ikan mati, akan banyak mengingat maut. Disitulah Allah membersihkan hati kita dari kekotoran-kekotoran dunia dengan melalui sakit. Yang ketiga, ketika kita dilanda sakit, maka sebetulnya dalam konteks doa-doa kita, munajat-munajat kita itu sedang diijabah. Bahkan adabnya ketika si penengok atau si penjenguk orang sakit adalah bagaimana seyogyanya kalau tidak memberatkan yang si sakit, maka mintalah kepada orang yang sedang diberikan ujian sakit ini untuk berdoa. Pada siapa? Kepada orang yang menjenguknya. Tapi kita lihat sikon, jangan sampai kita paksa, ayo doain saya. Karena Allah sedang menghadirkan orang sakit ini orang-orang yang lagi dibersihkan, orang-orang yang sedang dicuci, sedang ditazkiyah. Bahkan siang malam, Allah mengirimkan malaikat untuk menjaganya, untuk selalu mengaminkan apa menjadi doanya. Inilah istimewanya konteks ketika kita diuji sakit. Padahal pada konteks sakit, pastinya tadi kita pada posisinya kita berobat, apakah ini sebuah kewajiban? Tidak. Pada konteks berobat, mencari solusi penyakit kita untuk segera sembuh itu adalah sebuah, pada hukum asalnya adalah mubah, boleh. Karena kita melihat dari kisah Nabi Ayub alaihissalam, ketika dia sakit, dia hanya berdoa pada Allah dengan doanya yang terkenal, yang sudah kita hafal. Jadi konteks mencari obat ini bukan kewajiban. Tetapi ketika kita mau segera sembuh untuk menghadirkan agar ibadah kita lebih baik lagi, sempurna, agar sholat kita bisa maksimal, agar kita bisa saum Ramadan nanti, agar kita bisa pergi haji karena di depan kita sudah mendaftarkan haji, maka berbeda hukumnya. Maka berobat adalah sebuah kewajiban, Jadi ketika sebuah hal yang ingin kita lakukan adalah sebuah kewajiban, maka perangkatnya pun fahwal wajib, perangkat untuk menghadirkan itu adalah menjadi sebuah kewajiban. Nah, itu yang menjadi adab maupun konteks kita memahami sakit dalam artian kewajiban berobat atau seperti apapun. Tadi kita berobat. Dan yang jangan lupa, dan ini yang sering kita lupa adalah berdoa. Seperti yang diajarkan oleh beberapa doa yang ada di dalam Al-Quran atau hadis Nabi, tentang doa agar kita bisa diringankan sakitnya. Di surat Al-Hasr 3 ayat terakhir itu juga diriwayatkan dari sebuah hadis, itu juga menjadi syifa, menjadi obat, dengan memegang kepala kita, kita sebutkan, kita bacakan, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanir rahim wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Nah, itu dibacakan kepada yang sakit atau kita sendiri memegang kepala kita atau kita memegang kepala anak kita, istri kita yang sakit atau ayah, ibunda kita. Bacakan itu, setiap habis sholat atau pada maghrib dan subuh, dan terus dibacakan, sambil berdoa. Jadi doa ini bukan obat. Bukan obat yang cespleng seperti paracetamol habis itu berkurang sakitnya, tidak. Tetapi memang bisa jadi hal yang manjur, Masalah konteks kita kapan sembuhnya, kapan diringankannya, itu ada kadar, ada qadar, ada ketentuan Allah yang Allah sudah tentukan pada setiap orang yang diberikan ujian sakit. Misal si fulan, pada tanggal sekian Allah sudah tetapkan,
ya ketentuan takdirnya dia mendapatkan penyakit tertentu, apakah COVID atau apa. Dan Allah telah tentukan juga hari di mana dia awal ya mendapatkan infeksinya, sakitnya, sampai Allah hapus sama sekali sakitnya, Allah angkat. Dan seketika Allah angkat itu juga Allah angkat dua hal. Allah angkat dua hal, satu sakitnya dari tubuhnya hilang, virus maupun apapun Allah angkat. Yang kedua adalah Allah angkat dosa-dosanya. Masya Allah. Nikmatnya sakit dalam konteks memahaminya kalau kita dengan memahami dengan kacamata iman. Bukan kacamata penderitaan. Atau sosial media hari ini apa? Cari perhatian, caper. Jadi ketika kita menghadirkan itu, maka kita akan menjadi tenang. Ya. Jadi kembali ke doa tadi, lakukan berbagai macam doa dulu. Baru ikhtiar kita ke berbagai macam solusi. Misalnya dengan obat, dengan ke dokter, ke tabib, ya alternatif lain-lain boleh. Itu bagian dari ikhtiar. Ikhtiar untuk sembuh. Tetapi kembali ke konteks hari ini kita bicara tentang Allah ya sebagai syafi'. Dengan namanya, sifatnya asy-syafi' yang maha menyembuhkan. Jadi bukan dokter, bukan dukun. Ya kalau ada dukun beranak gitu ya, yang menyelamatkan. Ya dukun yang paling syar'i itu dukun beranak ya untuk menolong orang. Nah, kalau dulu bilangnya dukun beranak, kalau hari ini mungkin bidan ya. Cuma dukun itu yang syar'i, yang lainnya mengarah kepada syirik gitu ya. Apalagi misalnya, tabib misalnya. Bukan, hanya ikhtiar, menjalankan proses ikhtiar. Dan pada fase ikhtiar pun ada pahala khusus, pahala berjuang, pahala ikhtiar yang tidak sedikit juga besar pahalanya. Jadi dalam konteks sakit ada beberapa, Allah sediakan ladang-ladang pahala. Ladang pahala sabar, ladang pahala ikhtiar, ladang pahala tawakal, ladang pahala untuk mengeluarkan uang, untuk berobat, itu juga menjadi infak fisabilillah. Kalau kita niatnya untuk berobat nanti agar kita cepat sembuh dan kita mau berangkat haji misalnya. Itu menjadi fisabilillah. Gitu ya. Jadi kembali kepada konteks hari ini, Allah asy-syafi', Allah maha penyembuh. Jadi kembali kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Kembalikan semua kepada Allah. Maka lakukan ikhtiar-ikhtiar terbaik. Agar nanti antara ikhtiar ya dan takdir Allah bertemu pada satu titik dan Allah akan menyembuhkan kita sekaligus membersihkan kita. Jadi doa yang pertama adalah di surat Al-Hasr ayat terakhir, 3 terakhir. Silakan nanti dicari dan dibaca ya. Surat Al-Hasr 3 ayat terakhir. Apalagi Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah banyak diriwayatkan dalam hadis menjadi obat. Dibacakan di dalam sebuah gelas yang berisi air ya putih. Bacakan bisa 7 kali, yang ganjil ya 7 kali, 9 kali, ditiupkan dengan niat agar berkurang sakitnya. Kepada siapa? Kepada yang kena demam misalnya, kena sakit apapun misalnya, terutama demam. Silakan itu dilakukan. Al-Fatihah. Ya, surat Al-Baqarah misalnya, untuk menjadi ruqyah misalnya. Surat Al-Baqarah atau paling sedikit Ayatul Kursi dan akhir surat Al-Baqarah. Ya, itu juga bisa menjadi syifa. Dan satu yang terakhir yang saya ingin sampaikan, ada satu buah hadis dari riwayat Tirmizi yang mengatakan apabila doa ini juga dibacakan kepada orang sakit, maka kalaulah sakitnya itu ya akan membawa kepada kematian, maka terhitung kematiannya menjadi kematian yang syahid, ya. Barang siapa mengucapkan kalimat ini ketika dia sakit lalu meninggal dunia, maka api neraka tidak akan memakannya. Ia seperti orang syahid. Apa doanya? Saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Ya, yang pertama, la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, nanti bisa dicatat. La ilaha illallah wallahu akbar. Yang kedua, la ilaha illallah wahdah. La ilaha illallah wahdah. Yang ketiga, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, jadi yang pertama, la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, la ilaha illallah wallahu akbar. Yang kedua, la ilaha illallah wahdah. Cukup. Yang ketiga, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah.
La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. Yang keempat jadinya la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. Ya. Yang terakhir yang kelima, la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya, saya bacakan ulang ya. Yang pertama, jadi ada 5 tahapan la ilaha illallah. Yang pertama, la ilaha illallah wahdah. Ya. Yang pertama, maaf, la ilaha illallahu akbar. Yang kedua, la ilaha illallahu wahdah. Yang ketiga, la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Oke? Yang keempat, la ilaha illallahu lahul mulku wa lahul hamdu. Yang kelima, yang terakhir, la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah. Cukup sampai situ boleh atau ditambah ya, illa billahil aliyil azim. Nah, itu dibacakan ya kepada yang sakit atau yang paling bagus yang sakit membacakan ini. Yang sakit dihafal. Kita bimbing boleh dibaca ya agar ini menjadi syifa, menjadi obat. Tetapi kalaupun memang penyebab asbab sakit ini adalah penghantar kematian, maka kematiannya ini akan menjadi kematian yang kualitasnya ada kematian orang syahid. Orang yang meninggal yang nanti ketika di yaumil mahsyar, dia di yaumil perhitungan ya, dia tidak akan menjadi orang-orang ahli neraka, maka diharamkan ya jasadnya dimakan api neraka. Insya Allah ini merupakan hal yang perlu kita sampaikan agar sakit ini menjadi hal yang memang bagian yang perlu kita hadapi dengan keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pemirsa Rumah Quran Al-Muslim TV. Semoga ini menjadi pencerahan bagi kita. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.